Shalom Bapak Ibu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya perjumpaan kita dalam kebaktian minggu ini akan semakin mempererat persekutuan kita di dalam kasih Kristus. Kebaktian Minggu GKP Kadipaten hari ini menggunakan kata kebaktian Pekan Keluarga dalam rangka menyambut HUT ke-86 GKP pada tanggal 14 November. Tata kebaktian dipersiapkan oleh Pokja Pekan Keluarga GKP. Untuk ketertiban dan hikmatnya kebaktian, dimohon jemaat tidak mengaktifkan nada dering alat komunikasi. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, maka kebaktian minggu di masa normal baru atau adaptasi kebiasaan baru GKP Kadipaten dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Oleh karena itu, jemaat yang hadir dalam kebaktian wajib menggunakan masker, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, memakai hand sanitizer yang dibawa sendiri, suhu tubuh diukur, mengisi daftar hadir, tidak duduk di bangku yang diberi tanda silang, menjaga jarak, tidak berkerumun. Selesai kebaktian langsung pulang dan tidak diperkenankan membawa anak-anak. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian, terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat Minggu 8 November 2020. Jadwal kebaktian Minggu. Jadwal kebaktian Minggu masa normal baru, adaptasi kebiasaan baru, tanggal 15 November 2020 sebagai berikut. 1. Kebaktian sesi pertama dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan pukul 9. Penghadir kebaktian warga jemaat wilayah Kadipaten 2 dan wilayah BCA Majalengka. Kebaktian sesi kedua dilaksanakan pada pukul 10 sampai pukul 11. Penghadir kebaktian warga jemaat wilayah Kadipaten 1 dan wilayah Gunung Sari. Jemaat hadir 15 menit sebelum kebaktian dimulai. Berita duka cita. Telah pulang ke pangkuan Bapa di surga Ibu Pestaria Gultom atau Ibu Indah pada hari Minggu 1 November 2020 dan telah dikebumikan pada hari Senin 2 November 2020 di Taman Makam Sinaraga Cideres. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Pengumpulan kartu keluarga. Majelis Jemaat memohon kerjasamanya kepada warga jemaat yang belum menyerahkan fotokopi kartu keluarga agar segera menyerahkannya melalui penatua yang ada di wilayah masing-masing. Informasi Komisi Pelayanan Anak. Tabungan anak sekolah minggu akan ditutup pada tanggal 15 November 2020 dan untuk buku tabungan dikumpulkan tanggal 22 November 2020. Pembagian tabungan akan dilaksanakan pada awal Desember 2020. Persembahan bulanan, iuran kedukaan, dan iuran makam. Menjelang akhir tahun 2020, Majelis Jemaat mengingatkan dan menghimbau kepada keluarga jemaat yang belum memberikan persembahan bulanan, iuran santunan kedukaan, dan iuran pemeliharaan makam Taman Sirnaraga Cideres 2020 agar memperhatikan kewajiban-kewajiban tersebut di atas. Posisi keuangan kas jemaat periode Oktober 2020. Saldo awal bulan Oktober 2020 Rp39.509.684. Pemasukan bulan Oktober 2020 Rp16.217.000. Pengeluaran bulan Oktober 2020 Rp22.926.200. Saldo akhir bulan Oktober 2020 Rp32.800.484.
Persembahan jemaat yang masuk dari tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan 6 November 2020. Persembahan kebaktian minggu Rp2.616.000. Persembahan pembangunan Rp964.000. Persembahan bulanan yang masuk Rp1.560.000. Persembahan syukur dari Saudara Alfedro Hutasoid Rp300.000, keluarga Bapak Tena Baban Borusi Hombing atau Bapak Harapan Rp500.000, keluarga Bapak S Putar-Putar Boru Manurung atau Bapak Bunga Rp200.000, Saudari Ripka Samosir Rp300.000, Saudara Beni Setiawan Purba Rp300.000. Iuran santunan kedukaan yang masuk Rp240.000. Jumlah keseluruhan Rp6.980.000. Demikian warta jemaat hari ini. Bila Bapak dan Ibu, saudara-saudari ada keperluan dan menghendaki pelayanan selanjutnya, silakan menghubungi majelis jemaat seusai kebaktian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai kebaktian kita mulai saat teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada minggu ketiga dalam rangkaian Pekan Keluarga GKP tahun 2020. Kita semakin dekat pada perayaan ulang tahun ke-86 GKP. Oleh sebab itu, marilah kita naikkan syukur kita kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah menyertai dan melindungi kita. KJ 224.
Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam bacaan minggu ini, yaitu Roma pasal 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berita bagi kami dan terang pada jalan kami. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar kitab-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Jemaat
dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus bahwa Allah mengampuni dosanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kita persiapkan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayat 13. Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayat 13. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat Engkau seraya kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan memberikan kebaikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan yang menopang, yang menolong kami agar kami juga dimampukan menghadapi kehidupan ini. Bahkan ketika bersama-sama pada hari ini kami boleh berjumpa dalam persekutuan iman percaya kami bersama dengan saudara-saudari terkasih kami yang akan menyatakan pengakuan imannya secara dewasa dan akan menerima sakramen baptisan dewasa. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, perjumpaan bersama Tuhan, perjumpaan bersama sesama kami. Dan dari situ kami melihat pemeliharaan Tuhan yang hadir dan yang nyata dalam persekutuan kehidupan kami, dalam persekutuan jemaat kami. Dan biarlah perjumpaan ini kami boleh dasari dengan sabda Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan. Bersabdalah bagi kami ya Allah, karena kami sedia merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa.
Amin. Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayat 13, Bapak Ibu Saudara, menjadi pembacaan Alkitab kita di kebaktian Minggu pagi hari ini. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang yang Lemah dan Orang yang Kuat. Beginilah firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan, memelihara di dalam hati, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah gambar. Ada yang tahu siapa? Penatua, silent saja. Ada yang tahu siapa? Mahatma Gandhi. Bapak Ibu Saudara, sebagian mungkin kita tahu siapa Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang aktivis
dan dia mempunyai peran dalam kemerdekaan sebuah negara yang penduduknya sangat begitu banyak, yaitu India. Ada yang unik dalam perjalanan kehidupan seorang Mahatma Gandhi, Bapak Ibu Saudara. Seorang Mahatma Gandhi, dia beragama Hindu, tetapi dalam kehidupannya dia sangat tertarik, sangat ngefans kepada seorang tokoh. Siapa? Yesus. Mahatma Gandhi, dia membaca Alkitab, dia seringkali melihat, merefleksikan khotbah Yesus di atas bukit. Mahatma Gandhi berkata, Bapak Ibu Saudara, ini Yesus tokoh yang unik, tokoh yang luar biasa. Karena ketertarikannya akhirnya dia mencoba datang, pengen mengenal Kristus lebih dekat, dia datang ke gereja. Sampai di depan pintu gereja, dia dihadap. Kira-kira boleh masuk nggak Bapak Ibu? Kira-kira sempat masuk nggak Gandhi ini ke dalam gereja? Sampai depan gereja, seorang penatua mengatakan, kamu mau kemana? Saya mau datang ke gereja, kata Mahatma Gandhi. Tetapi kata seorang penatua di depan gereja, kalau kamu mau ke gereja, lebih baik kamu datang ke gereja yang khusus orang berkulit hitam. Saya hitam, Bapak Ibu Saudara, tapi saya diterima di GKP. Dari saat itu Mahatma Gandhi dia merasa sakit hati. Begini, kok seperti ini orang Kristen? Berbeda jauh dengan tokoh yang dia kagumi, seorang Kristus yang menerima orang lain dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keterbukaan. Tapi dia melihat sosok seorang Kristen sangat berbeda jauh dari tokoh yang selama ini dia kagumi, yaitu Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara Mahatma Gandhi sangat suka dengan Yesus? Berangkat refleksi dari keadaan sosial masyarakat India pada saat itu. Dia mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, kekristenan ini dapat menjadi jalan atas permasalahan di India pada saat itu. Terkait dengan apa? Terkait dengan gambar yang kedua. Bapak Ibu Saudara tahu? Kasta atau warna, kalau dalam bahasa Sanskertanya. Kita tahu urutan kasta, dan ini biasanya ada di orang-orang yang berkepercayaan Hindu. Yang pertama apa? Brahmana. Siapa Brahmana? Brahmana adalah orang-orang yang mendalami ilmu agama. Pandita, orang-orang yang belajar tentang kitab, itu berada di kasta paling atas dalam sistem ini. Lalu yang kedua, kesatria. Siapa kesatria? Kesatria adalah orang-orang yang bekerja dalam lingkup pemerintahan, pegawai pemerintahan. Dia ada di kasta nomor 2, kesatria itu. Lalu yang ketiga ada Waisya. Siapa Waisya? Waisya adalah masyarakat orang-orang yang pada saat itu dia nelayan, pedagang, petani, pekerja. Dan yang terakhir, Sudra. Siapa Sudra? Sudra adalah masyarakat umum yang dalam kasta ini, mereka adalah golongan yang melayani 3 kasta di atasnya: Brahmana, Satria, Waisya. Dan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam kasta ini seringkali kita salah paham ya Bapak Ibu Saudara. Salah pahamnya begini. Kita menganggap bahwa seseorang ketika dia lahir dalam konteks masyarakat India atau Hindu, itu sejak lahir sudah dicap, kamu Brahma, nah, kamu Ksatria,
kamu waisak. Nggak begitu padahal Bapak Ibu Saudara. Misalnya Bapak Ibu Saudara adalah seorang Brahmana, punya anak lahir. Apakah nanti anaknya jadi kasta Brahmana? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dia menjadi Sudra yang paling bawah. Begitu juga seorang dalam kasta Sudra, ketika punya anak, dia bisa menjadi Brahmana. Jadi kasta ini ternyata bukan ditentukan dari lahir, tetapi dilihat dari profesi, apa pekerjaannya, apa yang dilakukannya. Tetapi ada satu kasta lagi Bapak Ibu Saudara, yang kita tahu sistem sebenarnya seperti itu, dilihat dari profesi. Tetapi ada juga yang berpikiran dan melanggengkan bahwa Brahmana yang paling atas, setiap keturunannya, darah dagingnya, dia berada di atas. Super power yang paling kuat. Bahkan yang paling miris ada sebuah kasta yang tidak masuk dalam sistem. Gambar berikutnya. Ini Bapak Ibu Saudara. Kasta Paria, kasta Dalit. Mereka bahkan ada di bawah kasta Sudra ini. Tidak tersentuh, tidak boleh disentuh, haram untuk disentuh. Dan ini permasalahan bagi Mahatma Gandhi. Makanya dia mau memperkenalkan kekristenan. Mahatma Gandhi bilang gini, kalau saja karakter orang-orang Kristen di India pada saat itu sama seperti Kristus, mungkin sebagian besar India sudah menjadi Kristen sampai sekarang. Tetapi karena keponahan, kesombongan karakter Kristen pada saat itu, yang merasa hebat, yang merasa kuat, yang merasa oh kalau kulit hitam enggak, atau kulit putih jangan bergabung dengan kami. Kondisinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan itu tuh sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Sampai hingga detik ini di belahan dunia manapun. Bahkan sebobot negara adidaya Amerika, rasismenya sangat tinggi Bapak Ibu Saudara. Tapi untung nggak lanjut. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat Roma, hai kamu yang kuat. Kuat yang seperti apa dalam hal ini? Yang kuat imannya. Siapa yang kuat imannya pada saat itu menurut Paulus? Adalah orang-orang Yahudi yang lebih dulu Kristen, yang lebih mengenal Kristen lebih dahulu dibandingkan mereka yang non-Yahudi mengenal Kristen. Biasanya begitu ya Bapak Ibu Saudara. Mengenal tahu lebih dulu, semakin tinggi rasanya perasaan kita, pikiran kita. Yang tahu belakangan dan nanti dulu, kecil itu mah. Tetapi justru Paulus mengatakan, kamu yang kuat dalam iman percaya kamu, dalam segala hal. Kamu wajib menopang yang lemah, menanggung kelemahan setiap orang, lemah imannya, lemah fisiknya, lemah mentalnya mungkin, lemah ekonominya mungkin. Setiap orang di antara kamu harus mencari kesenangan sesama kita. Mencari kesenangan artinya bukan memanjakan. Apa yang Paulus katakan, untuk membangunnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita misalnya contoh sebagai orang tua, kita lebih sering memanjakan anak dibandingkan membangun karakter anak. Boleh saja memanjakan, tetapi ingat ada proses membangun dalam diri anak seharusnya, bukan sekedar memanjakan, tetapi juga mendidik. Dan itu yang Paulus katakan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara kayak nggak tahu aja karakter orang Yahudi itu seperti apa. Karakter orang Yahudi itu dia pelit, dia kikir, tetapi itu terhadap komunitas luar saja. Tetapi
sesama orang Yahudi mereka sangat solid. Bahkan orang Yahudi katanya berpengaruh terhadap kepemimpinan negara-negara besar. Konon katanya seperti ini. Tetapi dalam kehidupan berjemaat, Paulus mengatakan tidak ada yang seperti itu. Lihat Kristus sebagai teladan. Kristus yang membuka dirinya bagi semua orang, menerima semua orang, menopang mereka yang lemah. Kamu sebagai orang Yahudi yang Kristen, yang percaya kepada Kristus, seharusnya juga membuka ruang bagi mereka yang lemah, sehingga mereka dapat dirangkul, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana kita menarik, merefleksikan narasi surat Paulus kepada jemaat Roma ini dalam kehidupan kita? Adakah kita semua orang yang kuat? Saya pikir tidak. Apakah ada dari kita semua adalah orang-orang yang lemah? Saya pikir juga tidak. Di dalam diri kita pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan, pasti ada kekuatan. Bapak Ibu Saudara, sebuah gambar lagi. Kelihatan? Siapa kira-kira ini? Ini namanya yang baju coklat, Afan Fatur Rahman, seorang guru di Sumeneb. Sumeneb mana? Madura. Ini berita ini saya lihat bulan April. Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan? April masa-masa pandemi pada saat itu baru-baru menyebar luas. Afan Fatur Rahman adalah seorang guru. Anak-anak muridnya nggak punya gadget. Mungkin kita bersyukur daerah Majalengka rata-rata anak bocah aja udah megang smartphone. Di sana tidak seperti itu, di Sumeneb katanya. Sehingga bagaimana pertanyaannya, dia harus mengajar dengan segala keterbatasan situasi seperti itu. Dia datengin Bapak Ibu Saudara satu-satu ke rumah muridnya supaya semua dapat pelajaran yang sama. Karena tidak semua anak punya smartphone, punya gadget seperti di beberapa bagian. Dan itu berhari-hari, dalam satu minggu 3 kali dia lakukan. Berarti dalam seminggu 3 kali dia muter untuk mengajar murid-muridnya. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, banyak yang guru-guru yang seperti ini, yang datang langsung. Tetapi memang berita yang ini yang pertama kali saya lihat di masa pandemi, bulan April. Berita ini yang paling mudah, yang paling pertama. Apakah dia tidak perlu mengajar? Rasanya mungkin saja. Mengikuti anjuran pemerintah, toh sangat berisiko kalau dia juga datang. Tetapi puji Tuhan, sehat-sehat, selamat. Tetapi apa yang menjadi keberanian dan ini menjadi kekuatannya? Dia melakukan hal yang tidak seperti biasanya. Kalau bahasa Inggrisnya, out of the box. Semangatnya adalah kekuatannya untuk membantu para muridnya yang dalam tanda kutip lemah, tidak dapat menjalani proses belajar sesuai dengan anjuran pemerintah di rumah. Lalu gambar yang kedua, gambarnya lampunya keterangan. Ini Muhammad Nur Syam Surya. Dia adalah supir ambulan di DKI Jakarta. Waktu itu pernah diundang di Mata Najwa. Setiap kali dia harus mengantar jenazah yang terpapar COVID, diantarkan ke pemakaman. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Apakah itu tugasnya? Benar, itu tugasnya. Tetapi bayangkan setiap hari dia membantu. Bahkan pada saat hari raya dia tidak mengikuti hari raya Idul Fitri karena setiap hari ada selalu saja yang diantar untuk dikuburkan.
dan dia sangat dekat dengan kematian. Dia membantu yang lemah. Bapak Ibu Saudara, artinya dalam kehidupan ini toh ada orang-orang yang dengan keahliannya, dengan kekuatannya, dengan sepenuh jiwa, dengan ketulusan, dengan keikhlasan memberikan diri bagi mereka yang lemah. Di luar dari kebiasaan. Kalau membantu seperti biasa, memang pekerjaannya itu umum. Tetapi ketika mengerjakan sesuatu yang tidak seperti biasanya, itu yang luar biasa menurut saya. Memberikan diri kepada yang lemah, membuka ruang sehingga ia dapat merangkul. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan saudara-saudari yang akan menerima baptisan dewasa dan mengakui iman secara dewasa? Artinya saudara-saudara mempunyai iman yang sudah dipertanggungjawabkan, kurang lebih seperti itu. Menyatakan iman di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan. Apakah iman itu mau diterjemahkan dalam kehidupan ini? Saudara-saudari tentu pasti punya kelebihan masing-masing. Tapi apakah dengan kelebihan itu saudara-saudari mau merangkul yang lemah? Iman bukan sekedar diucapkan. Iman bukan sekedar dikatakan, tetapi dinyatakan dan diwujud nyatakan dan dikonkretkan. Ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi bohong kalau beriman hanya dikatakan saja. Dan mari kita melihat teladan Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saudara-saudari khususnya. Ketika sudah menyatakan imannya secara dewasa, bertanggung jawab terhadap diri saudara-saudari, lihat Kristus yang menjadi teladan kehidupan saudara-saudari. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat sesuai dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja Gereja Kristen Pasundan, maka pada kebaktian minggu ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan dewasa. Yang akan menerima sakramen baptisan dewasa adalah Nabila Maharani dan Maman Satria Simatupang. Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke sorga telah berpesan kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Baptisan mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak. Kita sejak semula adalah orang-orang berdosa. Firman Tuhan memberitakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Karena itu tidak seorang pun dapat masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Hal itu dinyatakan dalam sakramen baptisan yang ditandai pembasuhan dengan air yang menunjuk kepada pembasuhan dosa-dosa kita dan anak-anak kita oleh darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dibaptiskan dalam nama Allah Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita. Dia hendak mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan waris-warisnya. Dibaptiskan dalam nama Anak memeteraikan kepada kita bahwa oleh pengorbanan Yesus Kristus Tuhan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak bekerja dalam hati kita dan mengaruniakan hidup yang baru karena persekutuan dengan Kristus dari hari ke hari. Setelah melaksanakan pembinaan melalui katekisasi dan mengadakan percakapan dengan calon baptis dewasa, maka majelis jemaat menyatakan bahwa mereka diperkenankan untuk menerima sakramen baptisan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang akan menerima baptisan dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat, maka kebaktian minggu ini akan dilakukan pelayanan pengakuan iman atau sini. Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus telah mengumpulkan kita dan mempersatukannya menjadi satu tubuh, dan Kristus sendiri kepalanya. Kita adalah anggota-anggotanya. Karena kita telah dimeteraikan, kita termasuk di dalam janji anugerah Allah. Maka sebagai anggota jemaat Kristus kita dibaptis di dalam perjamuan kudus. Kita menerima roti dan anggur sebagai tanda dan meterai dari tubuhnya yang disalibkan dan dari darahnya yang dicurahkan. Dengan demikian menghubungkan kita dalam persekutuan dengan Kristus, dan kita dipanggil untuk mengagumi Dia dengan perkataan dan perbuatan sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta memberitakan kerajaan Allah. Majelis jemaat telah mengerti keinginan saudara-saudara dengan sukacita menyetujuinya. Mereka yang akan menerima pelayanan sini adalah Alfedro Pahoton Mutasoi, Beni Setiawan Purba, Daniel Mumis, Herman Rinaldo Sihomi, Irmando Pangasian Sigalinggi, Joshua Pardamean Sihomi, Mikael Fauzi Sibarani, Perdana Samosi, Pranto Ricardo Sihomi, Rifka Junita Samosi, Rio Artona, Ririn Andriani Tangkubolo, Rizka Desika Napitupulu, Samuel Marinan Sinaga, Yosef Maman Sihomi. Untuk saudara-saudara persilakan untuk berdiri. Untuk saudara-saudari yang menerima baptisan dewasa dan akan menyatakan pengakuan imannya, dipersilakan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasmi di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan.
Apakah saudara menerima panggilan Allah di dalam Kristus untuk dengan karunia-Nya melawan dosa dan iblis serta mengikuti juru selamatmu dalam seluruh kehidupanmu, serta mengakui Dia di hadapan manusia dan bertekun bekerja dalam kerajaan-Nya? Apakah saudara dalam persekutuan Gereja Kristen Pasundan bersedia mengambil bagian dalam tugas pelayanan firman dan sakramen, bertekun di dalam doa dan dalam membaca Alkitab, serta turut membantu pekerjaan jemaat Kristus di sini menurut daya kuatan saudara? Apakah jawab saudara Nabila Maharani? Saya bersedia dan berjanji. Apakah jawab saudara Maman Satria Simatupang? Saya bersedia dan berjanji. Kiranya Tuhan menolong saudara. Selanjutnya kepada saudara-saudara dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pada mengakui imannya secara dewasa. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara menerima panggilan Allah di dalam Kristus untuk melawan dosa dan iblis, serta mengikuti juru selamatmu dalam hidup dan dalam maut, mengakui Dia di hadapan manusia, serta bertekun bekerja dalam kerajaan-Nya? Apakah dalam persekutuan Gereja Kristen yang esa, saudara bersedia mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, bertekun di dalam doa dan dalam membaca Alkitab, serta turut membantu pekerjaan jemaat Kristus dimanapun saudara berada, dan mentaati tata gereja menurut daya dan kekuatan saudara? Apakah jawab saudara Alfedro Pakoton Bukasoi? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Beni Setiawan Purba? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Daniel Luis? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Herman Rinaldo Sihomi? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Irmando Pangasiat Sigalini? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Joshua Pardamaian Sihomi? Apakah jawab saudara Mikael Moses Barani? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Perdana Saposir? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Pranto Ricardo Sihomi? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Rika Junita Samosir? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Rio Arifana? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Rikin Andiani Tangkubolo? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Rizka Desika Tanipupulu? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Samuel Maringan Sinaga? Saya percaya, mengaku dan berjanji. Apakah jawab saudara Yosef Maman Sihomi? Saya percaya dan mengaku dan berjanji. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Nabila Maharani, aku baptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10.
Maman Satria Simatupang, aku baptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur pasal 62 ayat 9. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kepada saudara-saudari, terimalah berkat Tuhan. Allah segala sumber, segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Amin. Jemaat Tuhan, berdasarkan pengakuan iman dan baptisan yang telah saudara-saudara terima, kami menyatakan bahwa saudara dihisapkan menjadi anggota gereja yang kudus dan am, serta saudara berhak untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Penyerahan Alkitab dari jemaat diserahkan oleh
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Jemaat Tuhan, kita akan menyampaikan syafaat kita dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami. Terkhusus sabda Tuhan yang mengingatkan kami agar kami dapat memberi ruang bagi sesama kami yang lemah dalam bentuk apapun kelemahan mereka. Biarlah kasih Tuhan, karya Tuhan memampukan kami untuk merangkul sesama kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur bersama dengan jemaat Tuhan karena saudara-saudari yang kami kasihi boleh menerima baptisan dewasa dan boleh mengungkapkan pengakuan iman percayanya di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan mereka agar mereka senantiasa menjaga iman percaya mereka sampai akhirnya kelak. Dan Tuhan kiranya boleh menyertai di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap apa yang mereka lakukan. Biarlah kehadiran mereka boleh mencerminkan kasih setia Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, pada hari ini secara khusus kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami yang terkasih yang dalam pergumulan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan menyembuhkan, memberkati segala upaya pengobatan yang dilakukan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak terkasih kami yang dalam sepekan ini merayakan kasih setia Tuhan melalui pertambahan usia 1 tahun. Terkhusus kami berdoa bagi saudara Alpedro Utasoy, kiranya Tuhan senantiasa selalu menyertai, selalu menjaga, selalu menopang, mendengar setiap doa dan harapan-harapan mereka. Biarlah apa yang menjadi sukacita mereka boleh menjadi sukacita kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak terkasih kami maupun keluarga yang mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Tena Baban, keluarga Bapak S Butar-Butar, Saudari Rika Samosir, Saudara Beni Setiawan Purba, dan Saudara Alpedro Utasoy. Kiranya Tuhan menerima setiap ungkapan rasa syukur yang dinyatakan kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus kami juga ingin berdoa bagi keluarga Bapak Indah Nababan, ketika istri, ketika ibu yang dikasihi meninggalkan keluarga, berpulang ke pangkuan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, bahkan pertolongan bagi keluarga. Biarlah di dalam Tuhan mereka boleh merasakan pemulihan. Di dalam Tuhan mereka boleh merasakan rangkulan topangan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, pada akhirnya kami serahkan kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga maupun jemaat hanya ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami yang kami nyatakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Dan biarlah pada kesempatan kali ini kami boleh berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Tuhan, mari kita memberi persembahan dan dengarlah firman Tuhan yang melandasi persembahan kita. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kami bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adakah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari baru di tanah.
Tuhan kami menyatakan, memberikan secara konkret persembahan syukur kami kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Biarlah Tuhan menerima apa yang kami nyatakan ini, dan biarlah apa yang kami berikan sebagai rasa ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan sebagai gereja, sebagai majelis jemaat, untuk dapat mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan setia, dengan penuh rasa tanggung jawab. Demi Kristus Yesus, Sang Sumber berkat kami mengungkapkan doa dan syukur kami. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan tetaplah setia melakukan kehendak-Nya, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui kehidupan saudara. Ini kasih Allah Bapa kita dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya.